Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki bagian 2 karya Baek Se-hee. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bab 8 dari buku ini, yaitu Minggu 20 yang berjudul Melapanglah Garis Pembatas Hati. Psikiater, bagaimana kabar Anda? Aku, begitu-begitu saja. Kondisi saya sempat memburuk selama 2 hari, tetapi bisa saya atasi dengan segera. Psikiater, kenapa selama 2 hari itu kondisi Anda buruk? Aku, ada alasannya. Waktu itu ada wawancara surat kabar, lalu saya pun keluar dengan rasa syukur karena reporternya berkata mau ke Paju. Suaranya di telepon terdengar seperti masih muda, tapi setelah bertemu ternyata dia pria parubaya. Saya jadi agak malu. Sampai saat itu, saya hanya pernah diwawancara oleh reporter wanita yang sudah membaca dan bersimpati dengan buku saya dalam suasana yang bagus dan menyenangkan. Selain itu, pembaca buku saya 80% wanita berumur 20-30 tahun. Bisa dibilang ini prasangka saya, tapi menurut saya pria, khususnya yang parubaya, akan sulit bersimpati dengan tulisan saya. Saya berpikir mungkin saja pria ini berbeda, dan ya, ternyata dia memang berbeda. Psikiater, berbeda bagaimana? Aku, entahlah, mungkin karena saya tidak banyak pengalaman berhadapan dengan orang-orang. Menurut saya, pria itu orang yang sopan, tapi pada saat yang sama, saya merasa sikapnya janggal. Sulit untuk dijelaskan, pria itu menggunakan nada bicara yang sangat sopan, tapi tingkahnya aneh, seperti merendahkan saya. Saya bingung karena baru pertama kali berhadapan dengan orang sepertinya. Apa ini namanya sopan? Apa sifatnya memang seperti itu? Pikir saya kurang percaya diri dan terlalu sensitif pada diri sendiri. Jadi hari itu pun saya merasa sudah bersikap sensitif. Oleh karena itu saya pun menjawab pertanyaannya dengan santai agar tidak terlalu terpengaruh olehnya. Sampai di rumah saya menceritakan tentang wawancara itu kepada teman saya, dan setelah menceritakannya, saya jadi merasa isi wawancara itu kemana-mana. Rasanya ada banyak pertanyaan yang tidak sopan, tapi lagi-lagi bisa saja itu karena saya yang terlalu sensitif. Jadi saat saya menceritakan itu kepada teman saya pikir teman saya akan menjawab, "Oh, wawancaranya kok mudah," akan tetapi teman saya malah marah dan berkata bahwa pria itu seperti punya maksud yang tidak baik, dan kalau dia yang diwawancara sepertinya dia hanya akan bertahan sampai pertengahan lalu langsung keluar. Dia bilang saya hebat karena bisa menghadapinya dengan dewasa. Katanya, saya sudah merespon dengan sopan sampai akhir. Setelah mendengar teman saya seketika itu juga saya panik, sebab meski tingkah pria itu membingungkan, saya tidak mengira pria itu orang yang tidak sopan. Lalu perhatian saya pun jadi terfokus kepada ternyata lagi-lagi aku tidak menyadarinya, seperti orang bodoh, padahal orang itu benar-benar sedang meremehkanku, tapi aku gagal menyadarinya, seperti orang tolol, dan malah menjawab pertanyaannya dengan ramah. Teman saya tentu saja terkejut, padahal maksud dia memuji saya, tetapi saya malah menderita karena tenggelam dalam kebencian terhadap diri sendiri. Teman saya menjelaskan kembali bahwa maksudnya bukan begitu, tapi kondisi saya saat itu sudah terlanjur dipenuhi pikiran buruk. Saya orang yang ekstrim, jadi bisa dibilang saya adalah tipe orang yang mengartikan kecanggungan saat bertemu dengan orang yang sekiranya tidak sepemikiran dengan saya, dengan aku benci semua orang dan bukannya orang itu aneh. Oleh karena itu, malam harinya saya menangis sembari berteriak, aku benar-benar benci semua orang, aku benci bersosialisasi. Aku tidak akan pergi kemanapun, aku mau di rumah saja memeluk anjingku, dan tertidur saat sedang menangis terseduh-seduh.
Keesokan harinya pun saya masih dipenuhi kemarahan pada pria itu. Akan tetapi, pria itu mengirimi saya pesan tanpa ada salam. Dia berkata, mohon kirimkan 4-5 lembar foto sampai minggu depan. Saya langsung menjawab dengan pertanyaan tanpa merespon permintaannya. Kapan Anda akan mengirimkan draft beritanya? Seketika itu pula dia menelpon saya. Begitu saya angkat, dia langsung bertanya, apa saya pernah bilang akan mengirimkan draft beritanya? Saya pun menjawab, sampai sekarang setiap selesai wawancara, saya selalu dikirim draftnya agar bisa saya periksa sebelum diunggah kok. Kemudian sambil mengembuskan napas dia membalas, saya sudah 20 tahun bekerja sebagai reporter dan kami bahkan tidak mengirimkan draft wawancara kepada presiden. Mengirimkan draft untuk diperiksa itu namanya menyensor berita. Lantas dia pun mempertanyakan bagaimana mungkin saya tidak tahu hal semacam itu, padahal saya sudah lama bekerja di penerbit. Saya sangat malu, akan tetapi saya tetap bersabar dan meminta kepadanya agar tidak menulis berita buruk tentang saya karena khawatir jangan-jangan orang itu merasa saya perlakukan tidak sopan dan tidak menyenangkan. Akan tetapi setelah saya berkata begitu, dia malah membalas, saya tidak merasa Anda tidak sopan kok. Saya menjadi sangat tidak nyaman, jadi saya langsung menutup telepon setelah melarangnya untuk menulis berita sama sekali. Saya sudah mengerahkan seluruh tenaga saya untuk berbicara dengannya. Jadi begitu teleponnya terputus, saya langsung menangis terseduh-seduh karena hati saya sudah hancur. Saya merasa terhina. Lalu entah bagaimana akhirnya pimpinan penerbit yang menyelesaikan masalah saya dengan reporter itu. Mereka berbicara di telepon. Saya pun terperangkap dalam pikiran bahwa mungkin semua itu terjadi karena saya ini wanita dan masih muda. Kemudian, karena terlalu lelah meski masih siang, saya minum obat tidur lalu tidur seharian. Psikiater, dari resep obat yang saya berikan sebelumnya, apa Anda hanya minum obat malamnya saja? Aku, ya, siang hari saya minum sebutir obat tidur, malam hari saya minum obat malam, dan sebelum tidur saya bermaksud untuk minum obat tidur lagi. Tetapi karena sudah mengantuk, tidak jadi saya minum. Selama tidur, saya terus bermimpi buruk. Saat bermimpi buruk, saya pasti selalu memimpikan hal ini. Saya seperti seorang pecundang, tidak bisa mengatakan apa yang ingin saya katakan kepada seseorang. Dengan kata lain, mimpi-mimpi yang membuat saya menderita. Dalam mimpi pun saya frustasi. Psikiater, padahal Anda sudah mengatakan semuanya. Kenapa? Aku, setelah saya pikirkan kembali, saya merasa bersyukur karena sudah mengatakan semuanya kepada reporter itu. Tapi bagaimana ya? Saya sudah mengatakan yang saya inginkan. Tapi sebenarnya saya gemetar hebat saat itu dan benar-benar tertekan oleh energi orang itu. Seandainya waktu itu saya berhadapan langsung dengannya, sepertinya saya tidak akan bisa mengucapkan sepatah kata pun. Psikiater, kalau dari cerita Sehi, bukankah reporter itu telah menyinggung Anda menggunakan pengalamannya sebagai reporter selama 20 tahun? Dia seolah berkata, mengirimkan draft atau tidak, biar aku yang putuskan. Akan tetapi Sehi sudah mengatasi situasi itu dengan baik kan? Jauh berbeda dengan sosok yang muncul dalam mimpi Anda. Sosok yang ada dalam mimpi itu adalah sosok yang Sehi bentuk sendiri. Waktu itu setelah mendengar teman Anda, tidak salah jika Anda berpikir, oh, kenapa aku tidak sadar dan malah menafsirkan seenaknya. Menjawab pertanyaan begitu saja. Setelah menyimpulkan bahwa semua akan baik-baik saja. Kenapa aku begini? Akan tetapi, sebagian besar orang justru berusaha keras untuk menyelesaikan wawancara dengan baik layaknya Sehi. Kalau ingin menjalani hidup bermasyarakat dengan baik, alih-alih mengikuti perasaan dan bertindak sesuka hati karena merasa memiliki otoritas, banyak orang lebih memilih untuk bertahan sedikit lagi, walau lelah ataupun sangat marah. Banyak orang ingin hidup fleksibel dan tidak kaku. Aku
Wah, apa kita malah akan menderita saat tidak bisa fleksibel? Psikiater, benar. Sebaliknya, orang yang berbuat seenaknya karena memiliki otoritas bisa menjadi supergap. Supergap adalah sebutan untuk orang yang bersikap arogan dan otoriter karena berada pada posisi lebih unggul dibandingkan yang lain. Orang yang bersikap arogan dan otoriter pasti akan mendapat kritikan dari masyarakat. Sehi bermimpi menghadapi orang semacam itu kan? Aku, iya, Anda benar. Psikiater, kalau dilihat dari segi otoritas yang dimiliki oleh seseorang, kesan yang Anda dapatkan saat berhadapan dengan pria itu mungkin, wah, entah mengapa aku merasa sikapnya agak tidak sopan, atau kesan bahwa dia meremehkan Anda karena Anda masih muda. Meskipun begitu, Anda tetap menjaga kesopanan sebaik mungkin. Anda sudah menyelesaikan wawancara dengan sangat baik. Jadi, bukankah aneh kalau sekarang Anda malah mengkritik diri dengan alasan sepele, seperti saat itu Anda tidak mengekspresikan diri, mengungkapkan amarah dengan baik, dan tidak menghentikan wawancara di pertengahan. Toh, Anda juga tidak berniat menjalin hubungan baik dengan pria itu. Aku, benar. Ngomong-ngomong dok, yang membuat saya bisa segera baikan setelah wawancara itu adalah karena saya berhasil menyadari apa yang dokter sampaikan. Saya sempat berpikir, kenapa aku menghadapi orang itu dengan tenang ya? Dan jawaban yang saya dapat seperti, sungguh saya tidak ingin hidup sebagai super gap yang dikecam semua orang. Tetapi dalam mimpi, saya malah membentuk diri sendiri menjadi orang yang tidak bisa mengekspresikan perasaan dengan baik, pecundang, dan mudah terpengaruh. Walau kenyataannya saya tidak begitu. Oleh karena itu, saya jadi berpikir bahwa sosok yang menyedihkan itu adalah sosok saya yang sebenarnya. Padahal, saya selalu bilang sosok saya di masa lalu tidak sama dengan yang sekarang. Selain itu, saya malah tidak bisa mengontrol perasaan saya dan saya merasa iri dengan orang yang bisa mengungkapkan perasaannya begitu saja. Juga mengagumi orang-orang yang bisa meluapkan amarah, padahal orang lain pasti akan memikirkan yang sebaliknya. Psikiater, ya, Sehi juga akan berpikir sebaliknya. Aku, benarkah? Lalu, kenapa saya seperti ini? Psikiater, saat berada pada kondisi ekstrim, kita cenderung melihat masalah dari sudut pandang yang sangat berlawanan dari biasanya. Masa muda itu penuh liku-liku. Begitu pula dengan hidup, akan tetapi dengan semakin banyaknya pengalaman, kita bukan hanya bisa melihat persoalan dari sudut pandang yang berlawanan, tapi juga dari zona netral. Lalu, seiring bertambahnya usia, mungkin kita juga akan menjadi sedikit pengecut. Sebenarnya yang terpenting adalah menemukan jalan hidup yang nyaman bagi diri kita. Jadi walau sekarang Sehi berpikir, aku harusnya begini, aku harusnya begitu. Seiring berjalannya waktu, Anda akan bisa berpikir, aku memahami sudut pandang yang ini, dan kupikir sudut pandang yang berlawanan juga ada benarnya, tapi aku lebih nyaman dengan sudut pandang yang ini. Saya merasa Anda sudah berada di jalan pemikiran ini. Jadi nanti, walau Anda bertemu dengan reporter yang bersikap kurang ajar, Anda pasti akan bisa mengungkapkan kekesalan dengan tegas. Reporter itu punya kelakuan yang buruk. Intinya, Anda sudah menghadapi reporter itu dengan baik. Jadi sekarang saya malah mengagumi orang yang bisa meluapkan amarahnya karena kondisi saya sedang ekstrim. Psikiater, benar karena sosok itu tidak ada dalam diri Anda sekarang. Akan tetapi kalau sosok yang bisa meluapkan amarah itu tiba-tiba terwujud pada diri Anda lagi-lagi akan berpikir, kenapa aku sampai bertindak begini? Lalu menyalahkan diri sendiri.
Wah, betul juga. Peristiwa yang persis seperti itu pernah terjadi. Saya pernah pulang bersama kekasih saya dan temannya dalam mobil yang sama karena rumah kami searah. Temannya itu seorang pria. Dia tinggi dan perawakannya besar. Dia orang yang sangat temperamental. Dia bukan orang jahat, tapi membabi buta saat marah. Hari itu, saat berkendara, ada seseorang yang marah-marah ke arah mobil kami. Padahal orang itu yang mengemudi ugal-ugalan. Kekasih saya kesal, kemudian dia pun menginjak rem dengan cepat untuk menakut-nakuti orang itu. Setelah itu, orang itu malah membuat keributan dengan berkendara beriringan di samping mobil kami sambil berteriak memaki-maki. Itu membuat kekasih saya agak menyesali apa yang sudah terjadi. Dia merasa emosinya terpancing, padahal dia tidak sedang berkendara sendirian. Lalu meminta maaf kepada saya dan temannya. Tapi temannya yang duduk di sebelahnya kelihatannya sangat marah. Dia tiba-tiba membuka jendela dan memaki dengan suara keras. "Hei, dasar brengsek, bangsat." Saya terkejut mendengarnya. Lalu, entah karena sadar dia sudah kelepasan, teman kekasih saya itu meminta maaf terus-menerus dan menyalahkan dirinya sendiri. Katanya, aku benci diriku yang seperti ini. Akan tetapi saya malah iri. Seandainya saya seorang pria seperti dirinya dan memiliki perawakan besar, saya pun sepertinya akan bisa melakukan itu. Saat itu terpikir oleh saya, apa dia sebenarnya sudah tahu bahwa dia punya kekuatan, jadi dia bisa bertindak seperti itu. Selain itu, saat berumur awal 20 tahunan, saya pernah diperlakukan seperti wanita gila oleh para pria karena saat itu saya jauh lebih ekstrim dan karena saya benci diabaikan gara-gara tubuh saya kecil dan kekanakan. Saya juga pernah dipukul pria karena menabraknya di pesta minum. Seluruh wajah saya lebam ketika itu, saya ketakutan dan semenjak saat itu saya memendam amarah saya. Lalu saya pun membayangkan, apa mungkin paman pengemudi itu akan mengejarku kalau aku yang berteriak memakinya seperti teman kekasihku dari kursi penumpang. Apa mungkin dia akan mengejarku kemudian menyakitiku? Ataukah dia hanya akan balik memaki dan pergi karena sadar bahwa pada kenyataannya jumlah kami lebih banyak? Dan kami punya orang yang berperawakan besar. Saya tahu yang saya pikirkan itu salah. Akan tetapi, meski salah saat berpikir, aku tidak bisa begitu, bukan posisiku untuk melakukan itu. Pria lebih punya kuasa untuk melakukannya. Saya malah jadi ingin melakukan hal yang sama. Saya ingin hidup seperti itu. Psikiater, siapapun pasti punya keinginan seperti itu. Secara insting, kita pasti ingin memaki jika ada orang yang membuat kita marah saat mengemudi. Tapi, pada saat seperti itu, kita pastinya punya pemikiran rasional. Apa jumlah lawanku lebih banyak? Apa tubuhnya bertato? Kalau tidak salah, bukannya akhir-akhir ini ada pelindungan lengan demi motif tato. Pastinya ada akan bertindak dengan mempertimbangkan hal-hal itu, bukan? Sebenarnya saya sangat takut dengan pria-pria temperamental. Ketakutan itu membuat saya merasa seperti pengecut dan seperti orang bodoh seakan menyindir. Kau tidak bisa mengatakan apapun karena takut, kan? Psikiater, tidak, yang Anda rasakan justru sangat wajar. Semua orang punya hasrat menjadi kuat dan berharap memiliki kuasa. Akan tetapi, semua itu tidak harus diwujudkan dalam bentuk kekerasan. Dengan kondisi perasaan sehi yang sekarang, bisa saja Anda merasa ingin menghabisi semua orang dengan senapan jika berada di daerah tanpa hukum. Akan tetapi, Anda menahannya karena punya pertimbangan logis seperti bagaimana kalau orang itu melaporkanku saat aku melakukan ini? Bagaimana kalau dia mengajarku? Ada banyak orang yang cenderung melakukan kekerasan dalam sekejap mata tanpa pertimbangan logis semacam ini, yang datang ke rumah sakit, khususnya mereka yang juga kecanduan alkohol. Kecenderungan lain yang berbeda dengan kekerasan, misalnya saat bertemu dengan orang yang kita idamkan di jalan, pada saat seperti itu, walau hasrat kita berkata,
Wah, aku ingin berpacaran dengannya, aku ingin berpegangan tangan, dan aku ingin menciumnya. Kita pasti menahan diri dan tidak melakukannya. Jadi, jangan menyalahkan diri atas hasrat yang sudah sewajarnya Anda rasakan. Dan tidak apa jika Anda menerima hasrat itu. Malah dengan begitu, Anda bisa berpikir sehat. Lagi pula, kalau sudah merasa sangat kesal pada seseorang, kita akan sulit berprasangka baik terhadap orang itu. Benar, sepertinya saya takut pada seseorang tanpa alasan jelas dan sering menyalahkan diri sendiri yang berkecil hati karena ketakutan. Psikiater, ya, tetapi perlu Anda ketahui juga bahwa hasrat bukan cuma soal rasa takut. Pada situasi tertentu, misalnya saja situasi yang Anda alami, Anda cenderung membicarakan kaum perempuan dan Anda juga sepertinya punya harapan pada hal-hal yang berhubungan dengan otoritas. Dari kecenderungan itu, lama-kelamaan Anda akan memikirkan lebih jauh mengenai hak asasi perempuan dan kaum lemah. Hasrat atau kebutuhan akan kompensasi adalah mengacu pada mekanisme pertahanan di mana orang-orang mencapai keunggulan di suatu bidang untuk menutupi kekurangan di bidang lain untuk memperoleh keseimbangan. Dapat dilampiaskan dengan cara seperti itu. Dalam kasus Anda, hasrat memperoleh otoritas bisa dilampiaskan dengan membantu kaum lemah. Mungkin saja itu bisa menjadi salah satu kekuatan pendorong bagi Anda untuk tetap menjalani hidup. Begitu ya. Kalau begitu, saya harap hasrat saya terlampiaskan ke arah yang sehat. Psikiater, Anda sudah melampiaskan hasrat dengan cukup sehat. Selain itu, mimpi adalah sebuah ruang tempat kita bisa meluapkan segala hasrat kita. Tapi lain lagi masalahnya jika hasrat dalam mimpi itu dibawa ke dalam kenyataan. Jadi memimpikan hal yang buruk bukan berarti ada masalah dengan saya dan saya tidak akan sembuh. Psikiater, justru sebaliknya bisa dianggap menunjukkan bahwa Anda sehat. Tapi setiap hari saya selalu saja menganggap alam bawah sadar saya benar-benar kotor. Psikiater, hasrat bisa terlampiaskan dengan berbagai cara di dalam mimpi. Karena itu hanya mimpi. Kalau dalam kehidupan nyata, Anda bisa melampiaskan hasrat itu dalam tulisan. Tentunya selain dalam tulisan, ada alternatif lain yang bisa Anda pilih. Selain itu, saya harap dari pengalaman wawancara dengan reporter itu, pemahaman Sehi dalam menghadapi orang yang tidak tampak memiliki niat buruk menjadi semakin luas, sehingga nantinya saat menghadapi orang yang serupa, Anda bisa berpikir, aku bisa menghadapi orang semacam itu. Perasaan saya mungkin tidak menjadi buruk kalau teman saya merespon dengan, baguslah, wawancaranya berjalan lancar, atau kau sudah melakukan hal yang tepat. Tetapi karena teman saya malah merespon sebaliknya, perasaan saya pun tiba-tiba goyah. Akan tetapi mungkin perkataan teman saya memang ada bagusnya, saya jadi sadar bahwa diri saya ternyata punya kemampuan untuk menghadapi orang semacam reporter itu. Selain masalah wawancara, semuanya baik-baik saja. Hari ini pun saya berbincang dengan diri sendiri sambil berjalan-jalan dan berjemur di bawah sinar matahari untuk menenangkan diri. Saya bicara seperti ini kepada diri saya. Setelah melakukan dan mengalami hal-hal baik selama hampir 2 minggu, apakah kau akan sebegitunya menyalahkan diri sendiri hanya karena satu kejadian buruk, tanpa memuji hal-hal baik yang sudah kau lakukan? Psikiater, bagus. Lalu coba Anda pikirkan kembali peristiwa yang Anda anggap sebagai kegagalan besar. Memutuskan tetap minum obat tidur meski sudah bisa tertidur pula seharian, dan memutuskan bunuh diri dengan obat setelah kegagalan adalah dua hal yang berbeda, kan?
Keputusan yang pertama bisa berarti Anda tidak ingin mengakhiri hidup meski sedang stres. Anda juga sudah bisa berbaring, menenangkan perasaan dan berpikir, dulu stres karena hal sepele sudah membuatku amat kelelahan. Akan tetapi, aku sudah berjuang keras untuk membangun kehidupan yang lebih baik sampai sejauh ini. Masa hal sepele bisa menghancurkan perjuanganku begitu saja? Mustahil. Saya bisa melihat bahwa Anda sudah berpikiran seperti itu, jadi sudah ada kemajuan. Anda benar, saya yang dulu pasti lebih ingin mengakhiri hidup dengan menyakiti diri karena sangat membenci diri sendiri hanya gara-gara seorang reporter. Saya yang dulu pasti sudah langsung ingin mati, akan tetapi sekarang saya tidak begitu lagi. Jadi saya bisa merasakan bahwa kondisi saya jauh lebih baik. Psikiater, syukurlah kelihatannya kondisi Anda terus membaik. Kondisiku membaik. Aku melewati 1 minggu yang melelahkan, tetapi aku merasa baikan. Aku bisa mengontrol perasaanku dengan kemampuan penyembuhanku juga semakin cepat. Aku bahkan bisa merasionalisasi keadaan dengan wajar. Yang masih jadi kelemahanku adalah aku sangat mudah terpuruk karena orang-orang yang merendahkanku dan mengataiku aneh dan mengasihaniku. Tetapi sekarang aku lebih cepat pulih dari keterpurukan dibanding dulu. Aku tidak akan berpikir ingin mati hanya karena orang-orang semacam reporter itu. Kalau dulu bukan hanya ingin mati, aku bahkan ingin bunuh diri karena aku sangat membenci diriku yang tersakiti oleh orang semacam itu. Temanku yang takut kalau aku membuat pilihan yang salah dengan melukai diri sendiri juga merasa bersyukur karena aku segera pulih kembali. Sekarang aku tahu cara membalikan anak panah kepada lawanku. Aku tidak akan berpikir untuk menghancurkan diri sendiri karenanya. Aku sadar bahwa hidupku dan diriku ini penting dan berguna. Aku tidak mengkritik diri secara berlebihan, dan aku tahu bagaimana cara mengamati diri dengan sabar dan rasional, seperti sedang mengamati orang lain, serta bagaimana cara menilai diri sendiri dengan tepat. Aku benar-benar jauh lebih baik. Aku senang karena sudah tidak menceritakan hal yang sama berulang-ulang seperti di buku pertama. Baik, bagian ini telah usai. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di bagian berikutnya dari buku ini. Terima kasih.